Terima kasih untuk kesempatan buat malam hari ini, Ibu Elma yang sudah, menghubungi saya dan saya boleh, malam hari ini bergabung, dengan semua teman-teman ya, lebih enak kayaknya teman-teman ya, lebih akrab kayaknya, lebih dekat gitu ya. Terima kasih, malam hari ini saya dikasih tema yaitu penyertaan Tuhan yang tanpa batas. Nah, artinya tanpa batas itu nggak ada expirednya ya, berarti ya, nggak ada tanggal kadaluarsanya. Kalau kita bicara tentang, tanpa batas itu berarti unlimited ya, seperti itu. Nah, kita lihat yaitu di ayatnya, itu di Matius 1 ayat 23. Nah, ini kita masuk Desember ya, kita udah mulai merayakan hari Natal dan, kita juga sudah masuk di akhir dari penghujung, di tahun 2022 ini. Dari ayat yang ke-23 dari Matius pasal 1 begini bunyi firman Tuhan, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Nah, seringkali kata-kata ini kan suka kita pakai ya, saat, kita mau berkata kepada teman sahabat kita, dikatakan bahwa Allah Immanuel ya, Allah selalu menyertai kamu. Kemudian saat, anak-anak kita, mungkin suami keluarga kita pun mau, pergi ataupun mau melakukan sesuatu apa, kita sering berkata-kata Immanuel, ya. Artinya bahwa Allah menyertai kamu, seperti itu. Nah, sekarang satu lagi, saya mau, buka di ayat di Yesaya 41 ayat yang 10, ayat yang ke-10 ya. Yesaya 41 ayat yang ke-10, begini bunyi firman Tuhan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan." Nah, ini firman Tuhan loh ya. Dikatakan bahwa janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Kenapa seringkali kita takut? Kita udah tahu bahwa Allah kita itu Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Bahkan penyertaan Tuhan itu tanpa batas ya, tidak ada expirednya. Nah, tapi kenapa kok kita suka masih takut? Gitu. Kenapa kok kita masih suka bimbang? Nah, kenapa? Di sini jelas dikatakan bahwa aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, seringkali kenapa anak-anak Tuhan itu suka masih takut? Padahal sudah tahu bahwa Allah itu Immanuel, Allah itu menyertai kita. Karena belum paham. Nah ya, kenapa suka takut? Ya karena belum paham gitu loh, nggak paham mungkin gitu, nggak paham kalau Allah itu Allah Immanuel, Allah itu menyertai kita, bahkan tangannya memegang kita ya, tangan kanannya itu memegang kita dan membawa kemenangan. Nah ya, satu lagi ayat, kita buka lagi di Yesaya 43 ayat yang kedua. Satu lagi ayat, Yesaya 43 ayat yang kedua, "Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau." Lebih jelas lagi di sini ya. "Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau." Tuhan itu menyertai kita tuh di segala musim, di segala keadaan ya. Di sini dikatakan, dalam walaupun keadaan kita ada di sungai,
bahkan kita tidak akan pernah dihanyutkan. Saat kita berjalan melalui api, itu Tuhan ada menyertai, bahkan tidak akan pernah kita dihanguskan dengan nyala api yang membakar. Nah, jadi artinya bahwa yang pertama, kenapa seringkali kita itu takut, seringkali kita suka bingung, seringkali kita suka bimbang, itu karena kita tidak paham, ya. Kita tidak paham. Jelas dikatakan bahwa aku ini Allahmu. Nah, ya, aku ini Allahmu. Oleh sebab itu apa? Penegasan ini membawa kita pada pemahaman tentang pengenalan kita akan Allah, ya. Bahwa Dia adalah Allah yang benar. Allah Immanuel itu Allah yang benar. Jadi pemahaman kita, pengenalan kita kepada Allah, itu yang akan kita bisa berkata bahwa hari ini aku selalu disertai Tuhan. Tapi kalau pemahaman dan pengenalan kita akan Allah itu kita itu sedikit cetek, ya kita akan berkata bahwa apakah benar ya dengan situasi, dengan masalahku yang berat ini Tuhan ada? Pasti akan bertanya seperti itu. Tapi kalau kita mengenal bahwa Tuhan itu ada, kita mengenal bahwa Allah kita tuh memang Allah Immanuel, Bapa yang selalu pegang tangan kita di saat kita menghadapi situasi yang ketakutan sekalipun, kita akan berkata bahwa Tuhan menyertai saya. Bapa pegang tangan saya, Bapa memberi kemenangan buat saya. Nah, jadi itu yang perlu saat ini kita mau belajar bagaimana sesungguhnya bahwa kita sebenarnya enggak paham kalau Tuhan itu ada dengan kita. Makanya seringkali kita ngalami sesuatu yang enggak enak, bimbang, takut, ragu untuk melangkah, tanya-tanya lagi gitu loh. Bener nggak ya seperti ini? Bener ya nggak seperti ini? Nah, jadi kita harus tahu hal itu, saudara. Nah, kemudian apa? Kita tahu bahwa Allah kita itu Allah yang hidup, ya. Allah yang ada di segala musim. Allah yang bisa menyertai kita tuh dimanapun gitu loh. Ada satu pujian anak-anak sekolah minggu yang saya suka suka saya ajarkan kepada mereka. Dikatakan bahwa di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada. Ya, di mana Tuhan ada, di mana-mana tuh ada, gitu ya. Saat kita pergi ke lembah, saat kita pergi ke gunung-gunung yang tinggi, saat kita lagi mengalami masalah yang genting, saat kita mengalami sukacita, bahagia, dimanapun itu Allah ada. Karena Allah itu adalah Allah Immanuel. Bapa kita tuh Bapa yang baik, Bapa yang menyertai. Ya, beda dengan Allah-Allah yang lain ya. Yang mereka hanya berbentuk benda, yang mereka mempercayai hanya berbentuk sesuatu sesuatu mungkin buku yang mereka anggap bahwa itu adalah segalanya buat mereka. Itu dia benda mati, dia tidak bisa menyertai kita kemanapun. Saat kita punya masalah, emang dia bisa menolong kita? Enggak bisa. Saat kita ketakutan, emang dia bisa menolong kita? Enggak bisa. Yang bisa menolong kita itu hanya Allah Immanuel. Bapa yang kekal, Bapa yang baik, itu yang bisa menolong kita. Karena itu dikatakan bahwa Dia adalah Allah yang berkarya dalam sejarah. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Ia adalah Allah yang bertindak dalam sejarah. Artinya apa? Dari zaman purbakala, dari nenek moyang kita, itu Allah itu udah Allah Immanuel. Sampai akhirnya generasi orang tua kita, sampai akhirnya generasi kita, generasi anak kita, sampai generasi cucu kita. Nah, itu Allah Immanuel, Allah yang menyertai. Kita tahu waktu bangsa Israel ya, waktu bangsa Israel masih di tanah Mesir, apakah Allah tidak menyertai? Ada. Bapa menyertai. Bahkan penyertaan Tuhan itu bagi bangsa Israel itu
tidak ada batasnya loh. Karena apa? Kita bisa lihat begitu sempurna penyertaan penyertaan Tuhan itu begitu sempurna atas bangsa Israel. Saat mereka kelaparan, mereka lapar, teriak mereka lapar, Tuhan sediakan mana. Saat mereka bilang dingin, dingin, Tuhan sediakan apa? Tiang api di malam hari. Saat mereka berteriak panas waktu di siang hari, Tuhan dikasih tiang awan untuk menudungi supaya saat mereka berjalan itu nggak kepanasan. Loh, itu bukti penyertaan Tuhan. Sekarang kita, apa buktinya penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Damai sejahtera setiap hari. Saat kita akan melangkah, kita akan bekerja, saat kita mau sekolah, saat kita mau melakukan pekerjaan di luar rumah, kalau kita bisa melangkah dengan selamat dan pulang dengan selamat, itu penyertaan Tuhan. Bukan karena kuatnya kita, karena bukannya karena kita tuh punya jimat, bukannya karena kita tuh punya sesuatu yang di dalam tubuh kita. No, tapi itulah Allah Immanuel. Kalau anak-anak di kampus, anak-anak di sekolah, itu dia bisa mengerjakan ujian, dia bisa menyelesaikan skripsinya, itu karena siapa? Karena penyertaan Tuhan. Gitu. Jadi Allah kita tuh Allah Immanuel. Sampai kita tutup usia, itu Tuhan tetap Allah Immanuel menyertai kita. Jadi dikatakan, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Ya, penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam hidup kita. Tidak ada batasnya ya. Oleh sebab itu apa? Oleh sebab itu kita lebih akan mengenal Allah ya. Seharusnya kita lebih dari cukup untuk meyakinkan bahwa kehidupan kita itu kan baik-baik kalau ada di tangan Tuhan. Nah, artinya apa? Contohnya seperti seorang anak ya, seorang anak saat dia merasakan tenang, dia berjumpa dengan ayahnya. Dia merasa, aduh, tenang gitu loh saat dia tuh sedang ketakutan, saat dia tuh sedang galau, dia menghadapi sesuatu yang nggak bisa dia selesaikan, saat bapaknya itu datang, ayahnya itu datang, wow dia lega. Aduh terima kasih, pertolonganku datang, bapakku datang nih bakal menolong aku nih, aduh terima kasih. Sama seperti kita. Saat kita hari ini mungkin tadi kita merasakan ketakutan yang sangat hebat. Tapi saat kita menyadari bahwa Allah menyertai kita, kita akan tenang. Kita akan damai. Kita akan merasa aman. Karena apa? Kita punya Bapa. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah, dan Allah kita dan Tuhan Yesus itu akan bertindak seluruhnya, seutuhnya terhadap hidup kita loh. Dan nggak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan umatnya sedikit pun. Kita tahu sekarang kasusnya Sambo, Allah menyertai dia tidak? Menyertai. Tuhan Yesus ada nggak dekat dia? Ada. Saya percaya ada. Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya di akhir-akhir hidup dia mengalami pertobatan. Ya Tuhan ada. Karena apa? Karena Tuhan itu pengen selalu umatnya itu tidak binasa. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan umatnya dalam kesendirian, ya. Dan dalam kegalauan. Tuhan itu selalu menyertai, menopang, meneguhkan, dan memegang dengan tangannya yang kuat. Nah, seperti tadi, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya selalu bilang sama Tuhan itu begini, Bapa, engkau Bapakku.
Jadi Bapa pasti bertanggung jawab atas hidupku dan masa depanku itu ada, dan Bapa pasti mencukupkan segala kebutuhanku. Saya setiap hari selalu bilang seperti itu. Karena apa? Saya mau mempercayai seutuhnya kepada Tuhan, kepada Bapa. Setiap waktu, setiap detik, saya mau bahwa saya bernafas, saat saya bernafas itu Bapa ada, gitu. Nggak ada main. Nah, seperti itu. Saat saya bernyanyi buat Tuhan. Saat saya melakukan segala sesuatunya, saya berkata bahwa Tuhan, aku melakukan ini buat Tuhan. Saya tidak mencari pujian dari manusia. Saya tidak mencari kemegahan nama saya, tidak Tuhan. Tapi saya buat Tuhan. Tuhan aja yang tahu. Tuhan aja yang mengerti. Jadi kita harus punya hubungan pengenalan betapa kedekatan kita dengan Tuhan. Nah, jadi jangan pernah kita takut. Mungkin hari-hari ini banyak yang teman-teman mungkin alami, mungkin banyak situasi-situasi yang membuat takut dan untuk tidak berani untuk mengambil keputusan. Tapi malam ini bahwa Tuhan berkata, "Aku adalah Allah Immanuel. Aku menyertai langkah-langkah hidupmu. Apa yang kau ambil keputusanmu, hari ini Tuhan menyertai. Engkau sedang ada di musim yang baru, engkau ada di musim yang mungkin musim itu membuat kamu tidak enak, tapi di situ Allah ada. Mungkin engkau lagi ada di padang gurun, Tuhan ada di situ. Mungkin engkau lagi ada di dalam lembah air mata, Tuhan ada di situ. Mungkin engkau sedang ada dalam pergumulan yang sangat berat. Saya mau katakan bahwa Tuhan Immanuel ada di situ. Tuhan hadir. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Apakah saat kita melakukan kesalahan hari ini, kemudian besok Tuhan nggak lagi menyertai kita? Enggak. Tuhan tetap menyertai kita. Jelas dikatakan bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan engkau sedetik pun. Jadi artinya bahwa Tuhan itu menunjukkan kasih setianya, Tuhan itu menunjukkan penyertaannya itu setiap hari begitu sempurna dalam hidup kita. Tapi kita yang suka nggak paham, kita yang suka nggak ngerti, kalau Tuhan itu ada, kalau Tuhan itu menyertai langkah hidup kita. Jelas banget firman Tuhan tadi dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ini udah jelas banget firman Tuhan ya. Menyertai. Tuhan di sini dikatakan, aku akan menyertai engkau. Wow. Apa ya? Kalau baca kata-katanya Tuhan Yesus ini di dalam firman ini, aku akan menyertai engkau. Wow, kayaknya damai banget loh. Tenang banget gitu loh. Kalau anak saya bilang, "Mama, besok aku ujian, Mama. Ujiannya itu susah, Mama, matematika." Tapi saya selalu berkata apa? "Tenang, Dek. Mama akan selalu berdoa, Mama selalu menopang buat kamu. Kamu yang mengerjakan, Mama yang berdoa dari rumah." Wow, saya percaya anak saya pasti mengalami damai. Gitu. Saya percaya bahwa anak saya mengalami ketenangan saat mamanya bicara seperti itu. Dan kita punya Tuhan Yesus juga seperti itu.
Saat Tuhan berkata, "Aku akan menyertai engkau anakku. Tenang, ayo lakukan anakku. Terus lakukan, aku akan menyertai engkau." Wow, itu membuat membuat semangat kita tuh mungkin wow, pokoknya udah tenang banget nih, oh aman banget nih, Tuhan udah jamin hidupku nih, aku udah tenang banget nih, Tuhan menyediakan aku pekerjaan, Tuhan menyediakan aku masa depan, ekonomi aku, semua keluarga, anak-anakku, semua Tuhan jamin. Aku tenang banget nih, aku tenang banget nih. Nah, di situ. Jadi yang pertama, saya mau katakan bahwa kita harus paham dulu, kita harus mengerti, kita harus punya pengenalan kita terhadap Allah itu harus punya pengenalan yang lebih dalam. Jangan cuma sekedar, "Iya, saya tahu Tuhan Yesus itu baik. Iya, saya tahu Tuhan Yesus itu suka melakukan mujizat. Oh iya, saya tahu bahwa Tuhan Yesus itu, suka menolong orang lain." Pengenalan kita akan Tuhan itu bukan hanya sekedar itu. Tapi kita bisa merasakan sendiri dalam hidup kita. Kita mengalami sendiri kebaikan Tuhan itu terhadap hidup kita. Nah, itu yang paling penting. Itu yang paling penting dalam hidup kita. Jadi kalau kita sudah ngalami, kita bisa cerita. Kita sudah mengalami hal yang pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa saat teman kita menghadapi situasi sama seperti apa yang kita alami, kita bisa menguatkan teman-teman kita bisa sharing kepada teman-teman kita. Seperti itu. Hari-hari ini banyak banyak, anak-anak Tuhan yang mengalami ketakutan untuk masuk di tahun 2023. Lah tahun 2023 aja belum belum istilahnya belum dimulai, kok udah takut gitu loh. Karena apa? Suka dengar berita yang aneh-aneh sih ya. Kalau saya bilang suka dengar berita yang aneh-aneh gitu loh. Di TV itu kalau selalu dikatakan bahwa tahun 2023 itu adalah, masa-masa krisis gitu kan, masa-masa yang sulit, masa-masa yang kita akan menghadapi kesulitan yang besar. Ya gimana kita nggak akan jadi takut kalau kita mendengar hal itu. Tapi kalau kita setiap hari mendengar kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan itu ya dan amin, dan perkataan Tuhan Yesus itu adalah perkataan yang tidak pernah bohong, kita akan tenang, gitu loh. Kita akan tenang, karena Tuhan selalu bilang apa? "Aku akan menyertai engkau." Nah, jadi di dalam situasi pun yang orang dunia bilang krisis, itu Tuhan akan luputkan anak-anaknya dari masa-masa krisis. Tuhan akan luputkan anak-anaknya dari masa-masa yang sukar saat kita seutuhnya mempercayai Tuhan kalau Tuhan itu adalah Allah Immanuel dan penyertaan Tuhan itu tanpa batas. Kalau kita sudah paham, kita sudah percayai itu, maka itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan bahwa kalau kita mempercayai sepenuhnya Tuhan, Tuhan akan lakukan, Tuhan akan bertindak buat hidup kita. Nah, jadi jangan pernah takut untuk kita menghadapi tahun 2023. Jangan pernah takut kita untuk melangkah saat kita sudah mengutarakan segala sesuatunya sama Tuhan. Waktu saat Maria saat itu Tuhan juga Maria tuh juga bingung dalam keadaan dia belum menikah, tapi dia harus sudah mengandung seperti itu. Tapi di saat Tuhan bilang bahwa Tuhan menyertai dia, Tuhan akan lakukan sesuatu yang baik buat dia. Ya Maria melakukannya dengan senang hati, dia tidak terbeban, dia tulus hati, dia murni hati. Nah, seperti itu. Jadi buat malam hari ini, saya mau berkata, sepenuhnya percaya sama Tuhan. Sepenuhnya percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna bagi hidup kita. Setiap hari kita mau berkata sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna dari hari demi hari. Sampai bulan Desember ini Tuhan, dari 2022 ini Tuhan. Tuhan begitu sempurna menyertai kami. Kami tidak pernah kekurangan, kami tidak pernah dilupakan Tuhan, bahkan Tuhan selalu pegang tangan kami, Tuhan yang memberi kemenangan dalam hidup kami. Nah,
Jadi kita jadi seneng gitu loh, kita jadi tenang. Kita tenang kalau kita memperkatakan hal itu setiap hari. Saya percaya bahwa, teman-teman semua juga punya waktu khusus sama Tuhan ya, punya saat teduh, dengan Tuhan gitu. Jadi itulah waktu saat teduh dengan Tuhan, itulah waktu kita tuh berkomunikasi dengan Tuhan itu, lebih enak gitu. Masing-masing pribadi mungkin punya waktu yang berbeda-beda. Ada yang tengah malam, ada yang pagi hari, mungkin ada yang, apa namanya, saat mereka udah siang hari, masing-masing punya waktu dengan Tuhan, gitu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dalam hidup kita, sepanjang hari, sepanjang waktu, bahkan sepanjang detik pun Tuhan Yesus menyertai dalam hidup kita. Ya, puji nama Tuhan, itu yang boleh saya sharing-kan buat, malam hari ini.